أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. أشكره شكر من طلب المزيد من الملك الديان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الأديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صاحب المعجزات والبيان، وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والإرفان. أما بعد، فيا أيها الإخوان المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته والله يحب المتقين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya siang ini kita dapat bertemu dan berkumpul di rumahnya yang mulia ini untuk bersimpuh dan bersujud di hadapannya, menyatakan segala kerendahan, kelemahan dan keterbatasan kita sebagai makhluk yang diciptakannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Salat Jumat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, khususnya kaum laki-laki yang sudah aqil baligh dan tidak sedang dalam perjalanan atau musafir. Muslim dianjurkan untuk bersegera mendatangi masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Umat muslim juga diperintahkan untuk menghentikan sementara segala bentuk perjualbelian dan meninggalkan semua urusan dunia jika seruan salat Jumat sudah dikumandangkan. Dengan kata lain, ketika panggilan salat Jumat dikumandangkan, yang bekerja di toko tinggalkan tokonya, yang bekerja di pasar tinggalkan pasarnya, yang bekerja di warung tinggalkan warungnya, yang bekerja di sawah tinggalkan pertaniannya, yang bekerja di kebun tinggalkan perkebunannya, yang bekerja di pabrik tinggalkan pabriknya, yang bekerja di perkantoran tinggalkan kantornya, yang bekerja di sekolah tinggalkan aktivitas belajar dan mengajarnya, yang bekerja bangunan tinggalkan pekerjaannya, termasuk yang menganggur tinggalkan penganggurannya dan sebagainya. Untuk apa? Yaitu untuk memenuhi panggilan azan salat di hari Jumat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah segala bentuk jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selain anjuran untuk bersegera ke masjid untuk menunaikan salat Jumat, ada beberapa larangan yang dilakukan saat sedang mendengarkan khutbah Jumat. Berikut ini ada 4 pelanggaran yang sering dilakukan kaum muslimin ketika Jumatan. Pelanggaran yang pertama yaitu berbicara atau ngobrol saat khotib sedang khutbah.
khutbah merupakan rangkaian sholat Jumat yang harus ada dan didengarkan dengan seksama. Namun pada kenyataannya masih sering kita jumpai ada beberapa jamaah yang saling berbicara atau ngobrol padahal khutbah sedang berlangsung. Dalam hadis riwayat Muslim, bahkan hadis ini selalu disampaikan oleh muazzin atau Bilal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawt." Jika kamu berkata kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah, padahal imam sedang berkhutbah, maka sesungguhnya kamu telah berbuat sia-sia, tidak mendapat pahala salat Jumat. Pelanggaran yang kedua yaitu bermain handphone atau HP. Lantas, bagaimana dengan hukum main handphone atau HP saat khutbah Jumat berlangsung? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa berwudu dengan bagus kemudian mendatangi salat Jumat, mendekat ke khatib, diam dan mendengarkan khutbah, maka diampuni baginya dosa-dosa kecil selama 2 Jumat dan ditambah 3 hari. Barang siapa yang memegang kerikil, maka telah sia-sia baginya. Nah, jika merujuk pada konteks hadis tersebut, main kerikil saja tidak boleh karena dapat mengurangi pahala salat Jumat dan tidak sempurna, apalagi main handphone selama khatib menyampaikan khutbah. Pelanggaran yang ketiga, melangkahi pundak jamaah lain. Larangan ini ditujukan bagi orang yang terlambat datang ke masjid saat khatib sedang berkhutbah, lalu melihat ada celah di shaf dan berupaya melewati pundak orang lain untuk menempati celah yang kosong tersebut. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Sahal bin Mu'az bin Anas dari ayahnya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man takhatta riqaban nasi yaumal jumu'ati tukhidha jisran ila jahannam." Barang siapa di hari Jumat melangkahi pundak jamaah lain, maka akan dibuatkan baginya jembatan menuju ke neraka jahanam. Namun jika melewati pundak jamaah yang lain sebelum khatib naik ke mimbar untuk khutbah, maka hal itu diperbolehkan. Dan yang keempat atau yang terakhir, duduk sambil memeluk lutut atau ittiba. Dalam hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naha anil khutbati yaumal jumu'ati wal imamu yakhtubu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari duduk dengan memeluk lutut pada saat imam sedang khutbah. Dan Imam Nawawi mengatakan larangan duduk memeluk lutut saat mendengarkan khutbah adalah agar tetap terjaga dan tidak tidur. Wallahu a'lamu bishawab. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Demikianlah khutbah pada pertemuan Jumat kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita kepada jalan yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم